Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahroni Arifah. Saya kuliah di Universitas Esa Unggul jurusan Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan membuat video mengenai presentasi bahasa Indonesia tentang materi PUEBI atau kepanjangannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan sendiri adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisah kata, penempatan tanda baca dalam tatanan suatu bahasa. Cakupan bahasa ejaan sendiri membicarakan yang pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif. Yang ketiga, penulisan kosakata dan pembentukan kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan afiksasi dan kosakata asing. Dan yang kelima, penempatan dan pemakaian tanda baca. Kelima aspek ejaan tersebut ditata dalam kaidah ejaan yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan sejak tahun 1972. Perkembangan ejaan di Indonesia sendiri diawali oleh ejaan Van op Huijsen. Ejaan pertama bahasa Indonesia tersebut diambil dari nama seorang guru Belanda yang diberlakukan pada tahun 1901 dan dipakai kurang lebih selama 46 tahun. Ciri yang menonjol adalah penggunaan huruf U untuk menggantikan huruf OE. Penggunaan bunyi sentak K menggantikan tanda diakrik dan penulisan kata depan di dan awalan di yang sama, yakni dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya. Kemudian pada tahun 1972 diresmikan ejaan EYD. Ejaan ini dipakai selama kurang lebih 43 tahun. Dan pada tahun 2015, pemerintah Indonesia membuat ejaan baru yang dikenal dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan ejaan ini dipakai hingga saat ini. Sedangkan yang tidak diresmikan adalah ejaan Melindo dan juga ejaan LBK, yaitu Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Fungsi ejaan sendiri sebagai wahana dalam menerbitkan komunikasi tulis. Fungsi ejaan erat kaitannya dengan semua cakupan unsur bahasa, seperti di dalam bahasa tulis ejaan dan tanda baca akan memperjelas penulisan, sehingga penampakan dan pemaknaannya mudah dipahami oleh pembaca. Kejelasan bentuk. Yang kedua adalah kejelasan bentuk. Kejelasan bentuk yang dimaksud ini adalah seperti huruf, kata, dan kalimat. Dalam sebuah tulisan akan mempermudah pembaca memahami secara tepat suatu gagasan. Yang selanjutnya adalah perubahan yang terjadi pada PUEBI. Yang pertama adalah penambahan huruf diftong. Huruf diftong yang ditambahkan ke PUEBI adalah E. Diftong E ditambahkan karena bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa asing dan banyak istilah asing tersebut yang pakai E, seperti pada kata survei. Penambahan kosakata ini terjadi karena bahasa Indonesia banyak menyerap istilah dari bahasa asing. Sehingga kini ada 4 diftong dalam bahasa Indonesia, yaitu I, au, e, dan oi. Yang kedua adalah penggunaan huruf tebal. Pada PUEBI, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring serta untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Huruf tebal yang digunakan untuk dua hal. Yang pertama, digunakan untuk menulis judul atau sub-sub pada sebuah teks. Yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan pada sebuah tulisan atau istilah yang telah dimiringkan. Perubahan yang terjadi pada PUEBI yang ketiga adalah penggunaan huruf kapital. Perbedaan PUEBI dengan IYD adalah
Yang terakhir adalah terletak pada huruf kapital. Pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya tidak diatur bahwa unsur julukan ditulis dengan awal huruf kapital. Aturan tersebut kini terdapat pada Puebi. Dan yang terakhir adalah penulisan ejaan yang diatur. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya masing-masing. Penulisan ejaan yang diatur tersebut diantaranya adalah: yang pertama, pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan abjad. Yang kedua, persukuan yang berarti pemisah suku kata. Yang ketiga, penulisan huruf besar. Yang keempat, penulisan huruf miring. Yang kelima, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan juga gabungan kata. Yang keenam adalah penulisan angka dan lambang bilangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah penempatan tanda baca atau punktuasi. Itulah presentasi saya mengenai Puebi untuk pada kesempatan kali ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia, dan juga video ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya, sehingga kita bisa saling sharing informasi. Itulah yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.